Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul bersama untuk kembali melanjutkan pendalaman iman kita di bulan ini, yaitu meneladan Mesias atau meniru Tuhan Yesus. Pekan ini kita akan bersama membahas tentang Bapa yang kekal dan bagaimana usaha kita dalam meneladan Dia. Marilah mendasarkan maksud hati kita ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, kami memohon padamu untuk menyertai dan mengajar kami supaya dapat memahami sabdamu, sehingga kami gerejamu ini dapat menghayati firman dan membaktikan seluruh dunia bagi kemuliaan-Mu. Doa ini kami mohonkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik, itu selamat kembali berkumpul untuk melanjutkan acara kita, penelitian pendalaman iman Kristen. Kemarin sudah 2 kali pertemuan dan saya juga mengikuti tapi online. Saya harap bisa acara malam ini bisa lebih santai supaya kita bisa sama-sama memahami apa yang ingin disampaikan. Kemarin kita sudah membahas tentang Mesias itu diberi 4 gelar dalam nubuatan Yesaya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, seperti nyanyian kita tadi. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas tentang penasihat yang ajaib dan bagaimana kita meneladan Mesias ini untuk hidup saling menasihati dan juga saling mendengar nasihat. Nah, untuk melanjutkan itu kita akan masuk ke yang selanjutnya. Karena gelar selanjutnya adalah Allah yang perkasa, maka kita tidak bisa meneladan, kita masa mau jadi Allah. Maka kita akan lanjut ke gelar yang ketiga, yaitu Bapa yang kekal. Tapi sebelum pembahasan, kemarin Bu Gembala sudah mengumumkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan inti ini, mungkin ada yang mau tanya di luar pembahasan kita malam hari ini, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, entah itu terkait apapun juga sih, entah tentang katekisi mingguan atau tentang pertemuan-pertemuan kemarin atau apapun, kalau ada mungkin. Baik, puji Tuhan tidak ada. Kita langsung ke pembahasan kita malam ini. Bacaan kita akan diambil dari surat kedua pada jemaat di Korintus. Surat Paulus, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian terlebih dahulu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Saya akan berikan Bapak Ibu waktu untuk meresapkannya dahulu. Kalau ada yang membawa naskahnya boleh dibaca ulang. Saya persilakan.
sudah diresapi. Dari bacaan ini kita akan berusaha bersama-sama untuk mendalami dan memahami inti iman di balik sabda ini. Maka kita akan lanjut ke pertanyaan yang pertama, dan saya harap untuk saudara sekalian menjawabnya sesuai urutan pertanyaannya, karena biasanya kan ada yang gemes. Baru pertanyaan pertama sudah gemes, itu langsung pertanyaan ketiga dijawab sekalian. Bahkan ada pertanyaan keempat diada-adakan, dijawab sekalian. Jadi saya harap bisa, supaya lebih enak pembahasan kita, supaya diskusinya bisa lebih mantap. Pertanyaan pertama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk semua kita di tempat ini. Menurut saudara, seberapa penting arti kesetiaan dalam hidup bersekutu dengan gereja? Di situ ada pilihannya 3, tidak penting, penting, atau sangat penting. Saya berikan waktu untuk merenung sebentar. Baik, jika ada yang mau menjawab boleh angkat tangan duluan. Mungkin contohnya seperti ini, Pak. Saya memilih jawaban tidak penting, Mas. Kemudian bisa disertakan alasan. Jadi alasannya saja, tidak perlu ceritanya kenapa gitu ya. Alasannya saja kenapa kok menurut saudara itu tidak penting. Oh, saya memilih tidak penting karena menurut saya kalau gereja itu lebih baik saya sendiri. Kalau kebanyakan orang sering tukaran, Mas. Atau mungkin saudara milih penting. Nah, berikan juga alasannya kenapa kok penting. Oh, karena ya kalau gereja masa sendirian, Mas, kan enak rame-rame. Baik, silakan Mas. Karena saya memilih sangat penting. Memilih sangat penting. Karena bisa bersama dengan teman-teman, bisa membuat hari kita itu bisa bersatu tanpa Baik, jadi kalau nggak dengar saya jelaskan ulang ya. Bagi saya ini sangat penting karena kalau bersama-sama itu kita bisa mengarahkan hati dengan lebih baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi, Pak Petrus. Sederhana kok, tidak perlu mikir dalam-dalam, penting, tidak penting, sangat penting. Kalaupun tidak ada alasan juga tidak apa-apa, wis. Silahkan. Ya, Mas Herus. Seberapa penting arti kesetiaan dalam hidup bersekutu dengan gereja? Sangat penting. Sangat penting. Ada alasannya nggak, Pak? Ada. Karena bisa mencerminkan ketaatan ajaran gereja dan dengan hubungan langsung dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan bisa membangun iman dan rohani kita. Baik, bagus sekali alasannya, supaya bisa kita lebih menunjukkan ketaatan pada gereja dan hubungan langsung dengan Tuhan Yesus. Mungkin ada lagi? Kalau ada yang tidak setuju dengan Mas Heru boleh, ada yang tidak setuju dengan Bu Se boleh. Saya tidak setuju, Mas. Ngawur itu. Tidak apa-apa, kita diskusi saja ya, supaya saling membangun. Silakan. Oh iya, Joshua, silakan. Bagaimana itu? Penting, tidak penting, atau sangat penting? Sangat penting. Ada alasannya? Alasannya Sangat penting. Baik, rata-rata menjawab sangat penting.
temannya gitu. Ya, baik. Tuh, bisa jadi boleh. Betul juga. Mungkin ada lagi, silakan. Ya silakan Mas. Sangat penting karena kesetiaan itu dapat membangun hubungan yang kokoh antar pihak, sehingga timbul rasa nyaman, timbul rasa persahabatan maupun yang kuat di antara jemaat kita. Sangat penting, ya betul. Terima kasih Gus. Rata-rata jawab sangat penting. Mungkin yang belum jawab, apakah mau jawab tidak penting? Boleh angkat tangan. Iya, silakan boleh. Mungkin penting ya, tapi dari pengalaman saya dengan selama kan hanya di gereja sini aja ya dulunya. Terus dari pengalaman saya dulu itu teman itu yang saya kira penting, saya kira itu bisa untuk berbagi suka duka, itu ternyata hanya menusuk saya dari belakang. Nah, jadinya nggak tahu pentingnya itu bagaimana, nggak pentingnya itu bagaimana. Jadi jawabannya ini baru berbeda ya. Mungkin penting, mungkin penting. Karena selama ini itu setelah berkawan ditusuk dari belakang ternyata. Ini di pengalaman dalam hidup bergereja. Ya, dan karena dari dulu saya muda, itu kehidupan saya itu di sekitar gereja, yayasannya gereja, kerjaan, tempat tinggal. Jadi ya mau dibilang itu dalam itu bergereja atau di kehidupan di luar gereja, rasanya hidup saya itu hanya di sekitar situ. Terus tahu-tahu ditusuk dari belakang, dijatuhkan, itu susah ya jawabnya. Sulit ya. Karena pengalamannya banyak. Kemana-mana sudah sering dikhianati. Wah, bagaimana ini? Ada yang mungkin penting. Mungkin ada yang mau mempertahankan sangat penting, silakan. Atau mungkin mau memberi saran ke Berna. Kenapa kok sampai bisa mungkin penting gitu? Apakah memang seperti itu hidup bergereja? Ada tusuk-tusukan? Wah, ngeri ya. Ternyata bergereja itu ada tusuk-tusukan, saudara. Baik, kalau belum ada saya jawab dulu. Kalau menurut saya sih memang sangat penting, karena kalau alasannya saya membutuhkan komunitas atau perkumpulan sesama orang percaya yang bisa saling berbagi, saling menguatkan, dan dari perkumpulan ini akan membuat saya lebih bertumbuh sih, kurang lebih seperti itu. Karena saya kalau mikir sendiri kadang banyak hal yang tidak terpikirkan, tapi kalau bersama-sama dengan gereja begini kan, seperti jawaban yang saudara berikan tadi, ada beberapa yang mungkin tidak saya pikirkan, sehingga gereja ini akan sangat membangun dan perlu. Arti kesetiaan dalam bersekutu ini sangat perlu, sangat penting. Mungkin ada lagi? Oh iya, silakan Mbak Sisi. Perlu pengeras suara? Ya, memang sangat penting ibadah itu ya. Karena kalau kita kurang ibadah itu rasanya tidak enak, di hati itu tidak enak. Tapi kalau sering ibadah, sering mendengarkan firman Tuhan, sering ketemu dengan teman-teman, sering ketemu dengan siapa ya, Bapak Ibu Gembala gitu, jadinya di hati itu tenang. Kita kalau ingin menanyakan apa-apa kepada Bapak Ibu Gembala itu kan enak. Kalau di rumah tidak sering ibadah itu rasanya gersang, hati tidak tenang. Kalau di gereja, sering gereja itu rasanya damai sejahtera itu ada. Terima kasih. Baik, sangat penting karena dengan setia datang ke gereja itu menghibur gitu. Memberi refreshing. Jadi kalau healing tidak perlu jauh-jauh ke Tawangmangu, ke gereja sudah bisa healing gitu. Amin. Mungkin ada lagi. Oh, haleluya Pak Juan, ya silakan. Kalau saya ini bukan mau tanya, ada pertanyaan, kok saya tidak dibagiin lembaran tadi ya?
Kalau saya pentingnya begini. Tidak selalu kita imannya atau kuat ya. Ada saatnya ketika masalah begitu besar sehingga seolah-olah Tuhan tidak bisa bantu kita. Nah, itu pentingnya kita ibadah sama-sama supaya apa? Supaya ada saudara yang lain yang menguatkan. Begitupun juga sebaliknya, kalau ada saudara kita yang lemah, kita bisa ganti menguatkan. Jadi intinya bisa saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan. Puji Tuhan, haleluya. Seperti itu kurang lebihnya. Sangat penting karena setiap kali kita dalam menghadapi kehidupan sering kayak Tuhan tidak ada gitu ya. Nah, kalau kita berkumpul bersama-sama kan kita bisa melihat Kristus di saudara-saudara kita. Jadi kita tidak kehilangan sosok Kristus. Begitu Pak Sur? Ya, betul. Sebagai jubir menjelaskan. Mungkin ada yang lain? Atau sudah cukup? Atau masih malu-malu? Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah saudara merasa lebih baik bila ada seorang teman setia yang selalu ada, baik dalam senang ataupun susah? Bila ada, ceritakan pengalaman saudara tentang seberapa besar pengaruhnya memiliki teman di dalam kesusahan atau di dalam keadaan apapun. Gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kita ini merasa lebih baik kalau ada teman di dalam segala keadaan, teman setia yang selalu ada? Kalau ada, boleh ceritakan pengalamannya. Mungkin ada. Sambil dipikir-pikir, saya tak cerita dulu. Bisa minta tolong, bagi agak dekat. Iya, seberapa penting? Bagi saya sangat penting, Pak. Dan saya merasa sangat lebih baik, jauh lebih baik kalau punya teman setia yang selalu ada. Dulu Kenayan itu selalu meriah di rumah Kenayan itu. Setiap hari ada orang datang, punya teman-teman banyak. Kemudian suatu kali kami kayak ya sedikit bermasalah gitu ya. Hilang semua. Hilang semua, dan yang tetap setia itu tetap setia menemani hanya 1-2 orang saja. Dan bagi saya kesetiaan yang ditunjukkan itu sangat membantu, sekalipun di dalam keadaan susah, tapi saya merasa ada orang lain yang juga bersama-sama dengan saya, sehingga menurut saya pengalaman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan selanjutnya, melihat bagaimana bahwa ternyata penting punya teman setia. Dan dari pengalaman itu saya juga tersadarkan bahwa saya juga harus bisa jadi teman setia untuk orang lain. Kurang lebih begitu kalau jawaban saya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Apakah ada pengaruhnya? Kalau kita ditemani dengan saudara seiman itu ngefek dah. Apakah ada beda nih Mas? Ada orang itu, tidak ada orang itu, podo ae. Silakan, mungkin ada. Silakan di sini. Ya. Jadi teman setia itu sangat penting karena bisa membantu apapun yang menjadi kesenangan kita bersama. Nanti kalau ada kesusahan kita bisa berbagi bersama juga. Nanti solusinya bisa menemukan jawaban yang meringankan, bebannya lebih ringan. Terus kita bisa saling bantu-membantu, bisa meringankan apapun yang menjadi beban kita. Terima kasih. Baik. Gitu. Jadi ada pengaruhnya ternyata. Punya teman itu ada efeknya. Apakah yang lain merasa tidak ada efeknya, Mas? Saya kalau senang sendiri, susah sendiri. Bagaimana? Apakah ada yang berpendapat lain? Seberapa pengaruh punya teman setia itu dalam kehidupan saudara? Kalau tidak punya pengalaman tidak apa-apa, cuman saya rasa mungkin berpengaruh. Atau menurut saya kurang pengaruhnya, silakan, tidak apa-apa. Oh, puji Tuhan Om J, ya silakan Om J.
Memang kalau kita punya teman itu rasanya sangat membantu sekali ya, apalagi kalau kita dalam kesusahan. Demikian juga kalau kita dalam kesenangan. Sebenarnya kesenangan kalau kita sendirian itu rasanya juga kurang. Kesenangannya itu ibaratnya kalau kita lagi berbahagia, senang, kalau ada temannya itu rasanya dari 100% tuh full. Tapi biasanya kalau kita senang sendiri itu kesenangannya paling ya cuma sekitar 70%. Demikian juga kalau pada waktu kita kesusahan, kalau ada teman tuh rasanya walaupun teman itu kadang nggak bisa berbuat apa-apa, pada waktu kita cerita saja, kemudian teman kita itu mendengar, itu sudah sangat membantu. Paling tidak beban itu rasanya sudah sangat jauh berkurang. Biasanya sih begitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, begitu ya kurang lebih ya. Mungkin ada yang merasa jawabannya sudah terwakilkan, boleh angkat tangan. Yang tadi dari jawaban yang sudah ada ini. Oh, berarti belum semua, berarti silakan menjawab sendiri-sendiri ya. Belum terwakilkan rupanya. Silakan yang belum menjawab, mungkin boleh memberikan pandangannya. Oh iya, silakan Bu Michael. Mungkin pendapat saya tentang teman dalam kesusahan itu penting, walaupun biasanya atau banyak yang pas kita susah ditemenin tapi temennya ikut sambat ya. Jadi tapi lumayan buat selimuran sebenarnya. Kita susah terus temen datang terus aku ya susah, ngene gak awakmu tok sing susah. Tapi tidak apa-apa buat selimuran. Jadi ditemani saat kesusahan walaupun temennya juga sama-sama susah, tapi barengan itu lebih enak, berdua lebih enak akhirnya. Gitu sih dapat saya. Terima kasih. Ya, penting. Pengaruh punya teman berarti ya. Sekalipun disambati juga, tapi akhirnya merasa tidak sendiri. Ternyata semua juga menghadapi hal yang sama dengan saya. Saya ditipu orang, ternyata tidak saya tok yang ditipu, semua kena tipu ternyata. Sak gerejok dibujui. Ada. Mungkin ada lagi jawaban lainnya. Ya, silakan Bu. Jadi pengalaman yang kita lalui itu ketemu dengan teman seiman tidak sama dengan teman, biarpun itu teman biasa ya. Kalau teman seiman itu enak kita bicara tentang firman Tuhan, tentang kesusahan, kesenangan, kebahagiaan, itu kita saling mengerti karena Tuhan itu selalu membimbing kita sama-sama merasakan. Tapi kalau bersama teman biasa itu yang tidak enak itu kalau dia sambat mungkin keadaan, kalau diberi pengarahan itu tidak sambung. Jadi kita tidak enak kalau berteman orang yang tidak sesama seiman dengan kita. Kalau sesama seiman itu enak, kita selalu saling pengertian, saling merasakan bahwa kasih Tuhan itu kita sama-sama rasakan. Bunga susah itu semuanya disyukuri. Kalau anak Tuhan seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Enak kalau punya teman seiman, betul memang kalau punya teman seiman itu enak. Saya merasakan karena pengalamannya mungkin juga karena dulu pernah pindah ke Kertosono, buka kafe, tidak ada yang seiman itu sepi, tidak enak. Tapi begitu saudara seiman mulai berkumpul itu rasanya bisa saling menghibur, bisa betul suka duka dilewati bersama. Mungkin ada lagi jawaban lainnya.
atau sudah mewakili? Mungkin nanti kalau ada yang mau jawabnya nanti, nggak masalah. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, kita masuk dulu ke poin yang C. Kita belajar dari pendalaman kitab suci dan akan saya bawakan materinya. Nanti setelah pendalaman ini baru kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Baik, pertemuan kita kali ini kan melanjutkan pertemuan meneladan Mesias, meneladan Kristus, niru Tuhan Yesus. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang Bapa yang kekal. Dan sebagai pengingat, gelar Tuhan Yesus sebagai Bapa yang kekal itu bukan berarti bahwa Yesus Sang Putra itu adalah satu pribadi dengan Bapa, bukan ya. Tetapi Yesus Mesias, Yesus Kristus itu memiliki sifat Bapa. Sehingga kalau kita melihat di Yesaya itu bahwa nama Mesias akan disebut sebagai Bapa yang kekal, itu bukan berarti Bapa dan Yesus itu satu pribadi, bukan. Mereka tetap dua pribadi. Tetapi Tuhan Yesus punya sifat seorang Bapa. Dan sifat seorang Bapa itu adalah memiliki kasih setia. Seperti Bapa kepada anaknya. Jadi Bapa itu selalu setia. Kalau orang tua susah, orang tua jatuh miskin misalnya, anak-anaknya itu bisa pergi cari kerja ya, keluar kota, merantau. Tetapi kalau anaknya susah, bapaknya tidak mungkin tinggal, betul Bapak Ibu ya? Karena bapak punya kesetiaan. Walale awakmu kok susah, ya tak kancani. Nah, itulah sifat dari seorang bapak. Dan pada pembahasan kali ini kita akan berusaha meneladan itu. Nah, kesetiaan yang dimaksud dalam hidup bersama sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kesetiaan itu bukan tentang apakah kita membantu yang sedang susah, apakah kita menolong, apakah kita memberi sumbangan. Bukan tentang itu. Kesetiaan itu adalah tentang bagaimana kita selalu ada. Seperti Tuhan Yesus, itu selalu ada di dalam hidup kita. Pasti selalu ada. Tetapi ada banyak puluhan bahkan ratusan peristiwa di mana ketika kita menghadapi sesuatu, seolah-olah Tuhan itu tidak bantu, seolah-olah Tuhan tidak nolong kita. Karena sekali lagi, kesetiaan itu bukan tentang membantu, menolong, bukan. Kesetiaan itu tentang selalu ada. Jadi sekalipun Tuhan kayak tidak bantu kita, tapi Tuhan itu ada. Nah, karena itu bacaannya diambil dari surat Korintus yang kedua, di mana Paulus bersama jemaat di Korintus itu saling selalu ada. Ketika Paulus menderita, jemaat Korintus tidak ngirim bantuan, tidak ngirim sumbangan, tidak. Mereka tapi ada untuk Paulus. Demikian juga ketika Korintus menerima penindasan, penganiayaan, Paulus juga tidak membelani mereka, tapi Paulus turut mengambil bagian dalam penderitaan mereka. Nah, karena itu kesetiaan itu bukan tentang kita memberi bantuan atau pertolongan, tetapi tentang mengambil bagian. Seperti yang tadi saya ceritakan pengalaman saya, ketika keluarga kami jatuh susah, orang-orang yang setia ini bukan menolong, bukan membantu, tidak memberi sumbangan, tidak, tapi bersama-sama ikut mengambil bagian dalam kesusahan kami. Dan itu yang pengalaman itu yang membuat saya kira bahwa saya juga harusnya bisa setia dengan orang lain. Jadi kalau saya setia dengan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu jatuh susah, saya akan mengambil bagian di dalam penderitaan itu. Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengambil penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita sengsara seperti apapun, Tuhan selalu mengambil bagian. Bahkan kesengsaraan yang dialami Tuhan seharusnya lebih besar, tapi Tuhan masih tetap bisa menemani kita setiap hari dalam keadaan apapun, baik itu senang ataupun susah. Nah, dalam mengambil bagian di dalam kesengsaraan orang, itu berarti kita juga mengambil bagian dalam penghiburannya. Seperti kalau kita sekarang ini menderita untuk Kristus, artinya kita mengambil penderitaan sebagai orang Kristen. Nanti kita juga akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Ketika Tuhan nanti datang di awan-awan besok, Maranatha, kita ini akan dipanggil, diangkat, dan dipermuliakan bersama Dia. Jadi kalau kita mengambil bagian dalam kesengsaraan orang, kita juga akan mengambil bagian dalam penghiburannya.
Kalau saya pas susah Bapak Ibu nemani saya, nanti pas saya seneng, Bapak Ibu pasti ikut seneng. Nah kalau Bapak Ibu susah saya temani, nanti pas Bapak Ibu seneng saya ikut seneng. Karena itu kesetiaan itu sangat penting. Karena ada orang-orang yang hanya mengambil bagian dalam kesenangan kita. Ketika senangnya sudah habis, seperti pengalamannya Bera, tosok, udah kesuwen. Nah itu contoh yang tidak setia. Tetapi dari pendalaman iman minggu ini, kita diharapkan bisa menjadi seorang teman yang setia, seperti Kristus. Sekalipun susah, sekalipun senang, ada. Sekali lagi bukan tentang membantu. Kita tidak perlu bantu kok kalau saudara kita susah. Ditemani tok itu sudah cukup, sangat-sangat cukup. Karena dari pengalaman saya memang seperti itu, ditemani tok itu sudah sangat cukup. Apalagi dibantu gitu, lebih baik. Tapi kesetiaan itu bukan tentang menolong atau membantu. Nah, untuk menjadi setia itu akan ada banyak sekali cobaannya. Kita orang Kristen, tidak mungkin kok kita itu tidak ingin setia. Saya percaya setiap kita di sini pasti ingin setia. Tetapi dalam mencapai seorang Kristen yang setia, itu akan ada banyak cobaan-cobaan. Kayak gereja kita ini, mungkin kita tidak bisa setia setiap minggu datang, setiap Rabu ikut. Tetapi bukan berarti kita itu tidak mau setia. Kita mau setia, hanya saja terlalu banyak cobaan. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak setia, itu bukan berarti dia tidak mau setia, tapi dia gagal dalam menghadapi cobaan untuk menjadi setia. Jadi setia itu banyak cobaannya. Kita mau berteman terus, kita mau bersama-sama terus seperti ini. Kita pinginnya bareng-bareng seperti ini. Tapi akan ada banyak cobaan. Akan ada banyak sekali masalah-masalah yang menerpa, menguji seberapa setia kita. Dan sekalipun kita pingin setia, nanti pada akhirnya di masa mendatang akan terbukti siapa yang lolos tetap setia, siapa yang akhirnya meninggalkan gereja. Karena itu kesetiaan itu sangat perlu, teman itu sangat perlu. Kalau mungkin kita menyadari di gereja ini ada orang yang diam-diam mulai meninggalkan gereja, apakah kita bisa setia menemani dia terus? Atau kita cuma nunggu dia datang saja? Nah inilah yang menjadi titik penting dalam kita meneladan Mesias. Karena Mesias kita, Tuhan Yesus itu sangat setia. Dombanya hilang satu, dicari. Dicari, hilang satu, dicari. Apa kita nunggu gereja ini hilang separuh baru kita nyari? Harus stop setia, saling apa ya? Nah kesetiaan itu artinya selalu ada. Sehingga apapun yang kita hadapi bersama-sama, ya dialami bersama-sama, dibicarakan bersama-sama. Kalau kita susah, kita bisa mengambil bagian dalam penghiburan saudara kita. Jadi kita kalau di rumah susah, bisa kalau kita datang gereja ini untuk ikut bersukacita. Bisa itu, karena itu juga arti kesetiaan seperti itu. Bukan berarti kita mengambil keuntungan secara materi dari saudara kita, bukan. Tetapi kita menggabungkan diri atau mengambil bagian dalam sukacitanya, ikut seneng. Seperti kalau di gereja ini kan sekalipun di rumah sumpah, begitu sampai gereja ini kan pasti langsung senyum. Shalom. Padahal di rumah tadi sumpah. Kok bisa? Karena kita mengambil bagian dalam sukacita gereja ini. Jadi kesetiaan itu tentang seperti itu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kesetiaan akan ada banyak cobaannya, kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa halangan-halangan yang sekiranya dapat menyulitkan menjaga kesetiaan di dalam kesusahan? Dari pengalaman Bapak Ibu Saudara, pasti pernah toh punya saudara yang dulunya enak terus tiba-tiba susah, atau punya teman yang tiba-tiba ketipu habis hartanya, atau punya saudara yang sehat walafiat tiba-tiba sakit menderita, tidak punya apa-apa lagi. Nah, kemudian kan kita pengen tuh pasti nemeni mereka itu. Tapi kan kadang kita tidak bisa menjalankan itu. Apa halangannya? Tolong diingat-ingat Ibu. Dari pengalaman selama ini, apa halangan yang membuat kita akhirnya pengen setia tapi tidak bisa? Apakah ada? Mungkin kalau dari pengalaman saya itu ada dulu seorang teman yang memang hidupnya sangat baik dan kami berteman, berkawan, terus tiba-tiba dia jatuh susah.
dia jatuh susah, saya ini pengen nemani, tapi saya itu sungkan. Dulu kalau datang ke rumahnya itu mesti dikasih kue, dikasih minum, kadang ditraktir makan. Nah saya itu mikir nanti kalau saya pas datang tiba-tiba dia, wah ini saya tidak bisa ngasih apa-apa, saya tidak bisa nyuguhi apa-apa lagi, saya tidak bisa traktir makan lagi. Nah karena saya mikir gitu, akhirnya saya nggak jadi datang, nggak jadi nemani. Itu salah satu contoh halangan yang pernah saya alami. Mungkin Bapak Ibu punya ada pengalaman lain. Kenapa kok kita ini sulit setia? Oh silakan Kak ya. Ya, ini pengalaman pribadi. Kenapa halangannya kalau sulit setia dalam kesusahan? Karena terlalu memfokuskan sama kesusahannya sendiri. Jadi aku sudah susah, ngapain nggak terlalu repot untuk mendukung yang lain yang susah. Tak fokus dulu ke kesusahanku, nunggu itu selesai. Mungkin saya baru bisa mendukung yang lain. Nah, pernah seperti itu. Pengalamannya baik, sungguh luar biasa. Mungkin ada yang lain yang pernah menemui halangan untuk menjadi setia. Silakan Pak Edi. Terima kasih waktunya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini. Saya sebenarnya bukan sebenarnya, tapi memang saya selalu setia kepada siapapun sama teman-teman, bahkan pada saat teman itu dalam keadaan terjatuh. Saya juga sudah berusaha dengan baik untuk memberikan pertolongan-pertolongan, tapi halangan yang ada itu justru muncul malah dari keluarga saya sendiri. Jadi seakan-akan kita itu dicurigai karena apa? Saya sering memberikan sesuatu kepada mereka, misalkan mereka tidak ada beras, saya datang, tuku beras. Tidak enak duit mas aku nggih sekolah anakku, saya bantu begitu. Jadi itu dari hal yang saya sampaikan kepada dia, saya memberikan nasihat-nasihat kepada dia dan saya selalu menghubungi mereka terus. Nah, tapi ini kecurigaan yang timbul justru dari keluarga saya sendiri. Lah kowe nulungi wong kowe dhewe susah ngono kok ae. Terus dhuwitmu arepe piye sesuk kowe dadine uripmu kaya apa? Lah kuwi uripku kan urusanku dhewe, saya cuma bilang begitu. Terserah saya karena punya keyakinan saya memberikan pertolongan orang dan saya membantu orang yang lebih susah daripada saya. Saya memang dilihat orang susah, tapi bagi saya malah justru dalam kesusahan ini ada sedikit kebahagiaan. Kenapa? Pada saat saya sudah pindah lagi ke sini dan saya sudah menjadi Kristen ulang, itu ada sedikit sukacita yang muncul dalam hidup saya. Jadi apapun yang saya punya, misalkan orang lebih membutuhkan, saya kasihkan. Bukan kok saya mengharapkan imbalan yang ini. Saya cuma percaya bahwa Tuhan saja yang nanti yang akan membalasnya. Saya cuma begitu aja. Jadi intinya yaitu cuma timbul dari permusuhan keluarga saya sendiri yang tidak suka hingga akhirnya saya dibuang. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terus silakan Mbak Ada langsung dulu. Kalau dari saya, yang pertama itu pasti ego yang akan menghalangi kesetiaan dalam pertemanan. Kalau pertemanan itu hanya untuk senang-senang saja, itu pasti egonya yang ada di dalam situ. Terus yang kedua, kemungkinan adanya luka atau kekecewaan dalam pertemanan sehingga kesetiaan itu ketika menghadapi satu masalah, luka itu teringat-ingat lagi. Terus yang ketiga mungkin saja ada pihak lain, pihak ketiga yang menginginkan kesetiaan itu tidak berlanjut, atau teman lain yang mempengaruhi kita untuk tidak melanjutkan kesetiaan dalam pertemanan tersebut. Terus yang terakhir mungkin saja kedewasaan dalam pertemanan. Mungkin pertemanan itu hanya untuk senang-senang saja dan dia tidak melihat bahwa relasi berikutnya untuk menuju kedewasaan itu tidak berlanjut gitu loh. Mungkin gitu.
Haleluya, puji Tuhan. Banyak sekali halangannya ya. Dari saya tadi halangannya sungkan. Dari Pak Edi halangannya keluarga. Kak Auya tadi halangannya kesusahan diri sendiri yang menghalangi kita setia. Dari Pak Andeka tadi cukup banyak, ada egois, ada kekecewaan seperti yang dialami Bu Erna gitu. Saya pengen setia tapi kok dia nusuk, ini repot ya. Jadi ada cukup banyak halangan-halangannya. Mungkin nanti kalau mau ditambahkan bisa. Kalau Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan 1-2 yang belum jawab, boleh kok jawab sekarang. Pak Widodo belum ya? Widodo, ya silakan Pak Widodo. Ya, sebetulnya sudah terjawab seperti yang Pak Edi alami. Sebetulnya halangan kami memang dari keluarga. Soalnya kami keluarga yang Kristen mungkin hanya dari kami, yang lain semua non-Kristen. Jadi setiap kami mau istilahnya orang Kristen kan harus setia. Itu kalau tidak setia kan berarti kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tapi walaupun dia tidak mengerti arti kesetiaan yang kami alami sebetulnya bukan materi, tapi hanya support atau mungkin saran atau mungkin hanya kata-kata kalimat mungkin bisa saling membangun. Jadi bukan karena kami harus mengeluarkan materi. Nah, itu kecurigaan besar dari keluarga memang arah ke situ. Jadi mesti setiap kami melangkah, suatu saat itu pasti menjadi persoalan. Tapi saya rasa itu memang tidak masalah. Yang penting kami tetap harus setia dan kami terus menghadapi, walaupun sampai sekarang itu masih belum terselesaikan. Tapi saya tahu, yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Kesetiaan yang kami alami Tuhan pasti tahu. Dan Tuhan pasti catat. Memang kami tidak punya materi, tapi ya itu hanya saran atau kalimat kata-kata yang untuk kami bisa sampaikan kepada saudara yang lain, baik Kristen atau non-Kristen. Jadi mungkin demikian dari kami. Tambah banyak halangannya ya. Semakin diingat-ingat semakin banyak halangannya. Itulah cobaan kita sebagai seorang Kristen dalam niru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau dibilang repot ya repot, masa ada Tuhan tidak repot ya. Tuhan itu repotnya minta ampun pasti. Tapi setiap kali kita perlu, Tuhan selalu bisa disempet-sempet gitu. Dibisa-bisakan. Sangat repot-repotnya apa kalau kita perlu, Tuhan harus ada. Dan sekalipun berapa kali kita mengkhianati Tuhan, ya tetap ada terus Tuhan. Kita ngecewakan Tuhan ya berulang kali saya rasa. Tapi Tuhan ya terlalu setia. Nah ini bagaimana bisa kita niru yang seperti itu? Karena itu dalam pertemuan-pertemuan seperti ini kita akan bersama-sama melihat seberapa penting loh kita itu harus setia. Kalau memang sangat penting, apa efeknya buat saya? Apakah dengan ada teman setia itu ada pengaruhnya untuk hidup saya? Kalau memang ada pengaruhnya, maka ya kita harus juga bisa jadi seorang teman setia bagi orang lain. Dan bagaimana kita menemukan halangan-halangan dalam mencapai itu. Baik semua halangan yang ada itu, semua halangan yang sudah kita bahas bersama-sama, dan mungkin dari saudara yang lain akan ada banyak lagi masukan-masukannya. Tinggal bagaimana caranya kita menghadapi atau melewati cobaan-cobaan itu. Bagaimana kita dikecewakan bisa tetap setia, bagaimana kita dikhianati bisa tetap setia. Oh ya, silakan. Terima kasih. Saya tadi di mobil cerita sama Bapak sama Mbak. Terus itu kenapa ya Pak? Saya sejak kecil kok ditipu orang sampai tua.
Ditipu itu bukan kecil-kecilan, Mas. Barang yang berharga. Sebelumnya itu kita dengan saudara itu baik-baik saja, saling menghargai, saling mencintai. Tapi kalau sesudah itu rasanya ya sakit ya. Barang yang tidak sedikit itu ditipu, dijual. Tapi bagi saya semua itu kan kepunyaan Bapa, kepunyaan Allah. Saya ikhlaskan, biarpun harga berapa saya ikhlaskan, karena itu kepunyaan Bapa, kepunyaan Allah. Jadi orang yang menyakiti saya itu kasihan, saya kasihan. Masih muda-muda sudah pergi, Mas. Kasihan. Kenapa ya? Dasar Bapak. Maksudnya kenapa pergi ya? itu apa? Maksudnya pergi. Apa, Pak? Maksudnya pergi itu apa? Sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Masih muda-muda sudah meninggal. Nah, orang-orang itu ya itu alat karo kowe Mbak Sehna lah ya ora. Wong kabeh iki bodho donya kagungane Gusti ya. Ndak apa-apa saya ikhlaskan. Saya hanya ingin hati saya damai, tentram karena kasih Tuhan selalu melindungi saya. Terima kasih. Nah, ternyata tambah banyak halangannya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih, banyak ternyata saudara-saudara kita yang mungkin saya sering sungkan, Kak Oya punya kesusahannya sendiri, terus Pak Widodo dan Pak Edi punya masalah yang sama, keluarga yang menghalangi, Mbak Aneke yang dikecewakan, punya ego, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengambil penderitaan mengambil bagian dalam penderitaan saudara-saudara kita? Jadi kalau misalnya Pak Edi dan Pak Widodo ini dimusuh keluarganya, kita bisa tidak jadi keluarganya? Kalau Mbak Aneke pernah dikecewakan orang, kita bisa tidak mengecewakan Mbak Aneke? Kalau mungkin Bu Erna sering dihianati orang, Dasi sering ditipu orang, kita bisa tidak jadi seorang teman yang tidak seperti itu? Tidak perlu jauh-jauh dulu, karena kita pun sangat terbatas sebagai manusia. Kita tidak bisa setia ke semua orang, dan itu memang betul, kita tidak bisa setia ke semua orang. Tetapi setidaknya malam hari ini dari pertemuan kita, dalam usaha untuk niru Tuhan Yesus, setidaknya kita bisa saling setia di Krisalom ini dulu saja. Setidaknya itu dulu saja. Kalau orang lain mesti nanti dulu lah, pikir nanti. Pokoknya yang di Krisalom ini bisa tetap setia, bisa saling menguatkan. Dan ini diingat-ingat dari materi-materi yang sudah dibahas kemarin dan hari ini, bagaimana kita harus bisa saling menasehati dan dinasehati. Dan hari ini kita diajak untuk bisa saling setia. Puji Tuhan, haleluya. Mungkin ada tambahan lagi, masih ada belum 1 jam berapa ya? Kok terasa lama ya? Ternyata belum 1 jam. Silakan. Saya rasa halangan untuk setia itu, kalau saya ya, itu adalah menghilangkan prasangka. Saya bukannya tidak setia dengan teman, tapi saya itu setelah kejadian yang tidak enak dulu, jadi saya itu selalu berprasangka. Akhirnya saya menutup diri dengan orang-orang. Mungkin saya mikir gini, alah api-api mbak aku ngejak koncoan, paling kok akhirnya ya ngono. Jadi belum saya itu berprasangka buruk. Jadi menurut saya halangan saya itu yaitu prasangka. Jadi harus menghilangkan prasangka agar jadi bisa berteman lagi dengan orang lain. Jadi selama ini bukannya saya itu terus jutek dengan orang, tidak. Cuma berteman baik itu hanya untuk sekedar kesopanan, bukan maksudnya ya saya rasa seingat saya itu tidak pernah menusuk teman sih. Jadi saya itu ya dengan orang lain itu saya tidak begitu terbuka. Jadi hati-hati gitu loh. Belum saya itu sudah membangun tembok. Alah kok kayak gini, bis tidak usah deket-deket lah. Hanya sekedar baik, hanya sekedar ojo tukaran, ojo satru. Ya hanya sekedar gitu aja, enggak sampai terus wah ini temanku, bestiku gitu, sudah tidak lagi. Mungkin ya itu ya yang harus dihilangkan, prasangka buruk.
jadi halangan ya. Nah sekarang tak tanyain orang Krisalom ini, bisa nggak jadi teman setianya Bu Erna ini? Bisa? Sungguhan? Soalnya Bu Erna ini curiga sama kita ini. Jangan-jangan nanti sama aja kayak teman-teman gerejanya dulu ya. Bisa nggak kita dipercaya? Bisa. Sungguhan saya. Bisa Bu, teman-teman Krisalom ini aman kok, jangan terlalu berprasangka. Ya moga-moga ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi dalam hidup bergereja ini kita juga bisa berbagi penderitaan kita. Tidak perlu kita selalu berbagi yang baik-baik. Kalau kita punya sengsara, kita punya derita, bisa dibagi bersama-sama di tempat ini. Kita mungkin punya trauma, kita kehilangan keluarga karena jadi Kristen, atau kita menjadi susah karena ikut Tuhan. Di sini di Krisalom ini kita sama-sama, kita mengalami hal yang sama. Kita saling mengambil bagian dalam penderitaan di dalam Kristus. Nanti supaya besok pas Tuhan Yesus datang, kita semua dimuliakan, tidak ada yang ketinggalan. Nah kurang lebih seperti itu untuk peniten pendalaman iman Kristen. Untuk peniten kali ini mungkin nanti bisa setelah acara kalau mau diskusi lagi boleh, bagaimana cara melewati halangan-halangan itu dan apa-apa yang terkait dengan kasih setia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat dari Tuhan Allah kita. Di halaman belakangnya kita akan membacakan doa ini bersama-sama. Doa mohon berkat. Ya Tuhan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, kami bersyukur sebab Engkau telah mengutus Putra-Mu yang terkasih kepada kami menjadi Mesias penyelamat kami. Melalui Dia dan bersama Dia, kami dapat mengenal Engkau, ya Bapa yang mulia, dan kami telah dilayakkan menjadi anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai, yang melalui Dikau kami dapat sampai kepada Bapa. Himpunlah kami sebagai umat-Mu untuk dapat hidup dengan meneladani Dikau dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Roh Kudus, Engkaulah penasihat yang ajaib. Nyalakanlah api-Mu di dalam diri kami, sehingga kami dapat terus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ajarlah kami segala sesuatu untuk dapat meneladani Yesus Kristus dan mengabdikan diri kami bagi kemuliaan. Kami mohon curahkanlah berkat kemurahan atas kami, kasih karunia yang dari Allah Bapa, penebusan dan damai sejahtera yang dari Tuhan kami Yesus Kristus, pemeliharaan dan penghiburan yang dari Roh Kudus, menyertai kami semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman buat suara atau dari siapa? Soalnya kalau Ibu Gembala kayaknya tidak mungkin ya. Belum bisa bicara. Silahkan.